Halo. Halo guys, jadi ini adalah video YouTube pertama aku. Setelah lama ya, aku dari dulu tuh sering ditanyain, kenapa sih kamu nggak buat video YouTube aja? Kenapa nggak rajin buat konten di YouTube aja? Karena mengumpulkan keberanian untuk memulai itu sangat sulit guys. Dan ini akhirnya aku buat, dan kebetulan salah satu konten yang paling sering di request itu hair care rutin. Jadi gimana cara aku ngerawat rambutku, terus gimana cara aku nge-styling, terus produk-produk apa aja yang aku pakai. Nah, itu bakalan aku share di video ini. Jadi buat yang mau tahu apa aja produk dan gimana cara aku ngerawat rambutku, keep on watching. Ini kondisi sekarang, aku lagi bangun tidur. Udah bangun tidur, rambut aku kayak gini. Ini kemarin sore aku ramas karena memang sekarang kan pandemik ya, jadi aku takut. Jadi aku tiap kali pulang dari luar itu tuh aku selalu keramas. Rambut aku kayak gini. Jadi aku ceritain perjalanan hidup rambutku dulu ya. Jadi dulu tuh rambutku tuh lurus banget, cuman ada satu saat dimana aku tuh muak banget sama rambut lurus, dan aku kayak pengen, aku pengen yang rambutnya masuk-masuk ke dalam gitu. Nah, aku bilang sama mamaku, tapi waktu itu entah kenapa pasnya itu mamaku tuh lagi malas keluar gitu loh. Jadi aku ngotot, aku pokoknya pengen potong rambut sekarang, ini panas, aku pengen masuk ke dalam. Akhirnya aku pergi sama pegawai di rumahku secara diam-diam. Aku minta bonceng, terus aku pergi. Aku bilang ke tukang potong rambutnya, tolong dong dipotong tapi yang masuk ke dalam gitu. Setelah dipotong, kalian tahu itu jadinya kayak singa, bener-bener kayak, wah itu ngembang banget. Dan mamaku sampai kaget, terus sampai mamaku tuh bawa aku kembali ke salonnya minta dirapiin. Tapi ya apa boleh buat, karena rambutnya itu sudah sampai pecah. Dan setelah itu rambut aku rusak parah, bercabang semua, bahkan sampai agak keriting, bergelombang, entah gimana ceritanya itu rambut. Dan itu dulu zaman SMP, jadi orang tuh semua smoothing. Akhirnya aku smoothing, aduh itu juga salah, smoothing tuh keras banget, jadinya aneh banget, lurus banget. Tapi begitu ada bagian yang tumbuhnya itu keriting, dan aduh pokoknya aneh banget. Akhirnya aku beli ini itu, sampai aku pakai cream bath itu tuh organik. Kayak kalian tahu nggak sih, aku pakai putih telur, aku pakai pisang dihancurin, aku pakai susu, aku pakai aduh semua lah pokoknya dulu itu. Tapi jujur, kalau misalnya kalian sekarang rambutnya lagi rusak dan kalian tiap hari cream bathin tapi kok nggak sehat-sehat ini rambut, jujur itu nggak bisa sebentar guys. Jadi aku memang kayaknya itu bener-bener ngerawat tuh berapa tahun baru bener-bener kayak selumayan ini lumayan banget. Dan ya jangan expect cepet-cepet karena nggak ada yang instan ya, kayak gitu. Aku mau keramas dulu. Aku biasa keramas pakai shampoo L'Oreal. Sebentar. Ini dia shampoo L'Oreal yang ini. Aku beli ini karena ini murah. Awalnya aku beli ini karena ini murah, kayak di Shopee bundle gitu loh, isinya 3 atau 2, tapi harganya murah. Bentar aku taruh di sini. Ini murah, terus ini tuh wanginya kayak fruity gitu. Lucu juga, di cairannya itu ada glitter-glitternya. Aku tampilkan abis ini. Jadi si L'Oreal ini semenjak aku pakai dia, kayak rambut aku lebih halus aja sih, dan nggak bikin kering. Aku keramas biasa aja sih, konvensional ya, konvensional. Jadi aku siram rambutku, basahin dikit, terus aku ambil mungkin 1 pump, terus aku cuman taruh di kulit kepalanya aja samponya itu, terus aku kayak pijit-pijit sebentar, terus di akhirnya itu aku angkat yang bawahnya, terus aku kayak gini-gini sedikit aja. Jadi katanya sih kalau misalnya sampo itu jangan terlalu banyak taruh di batang ke bawah karena dia bikin kering. Sebenarnya yang penting itu di kulit kepala gitu. Hai guys, ini aku udah keramas. Nah selanjutnya aku mau cream bath. Ini udah setengah kering sih, nggak terlalu netes-netes banget gitu. Jadi tadi aku bungkus pakai handuk sebentar rambutku. Aku cream bath pakai ini, mereknya itu Inaura. Ini yang avocado soya. Dulu aku pernah pakai yang aloe kemiri.
itu bagus juga sih. Cuma aku kayak orangnya bosan aja gitu, pengen ganti wangi yang lain. Dan ini murah banget, aku suka banget. Aku suka yang murah dan bagus. Soalnya kayak merek-merek lain itu tuh mahal tapi isinya cuma sedikit gitu loh. Jadi aku milih yang murah-murah aja. Dia teksturnya kayak gini. Dan ini tuh aku aplikasiin ke semua kulit kepala sampai ke ujung rambut bawah. Aku suka banget soalnya ini ada sensasi dingin-dinginnya gitu, min-minnya gitu. Aku krimbat kayaknya nggak tiap hari, tapi mungkin 3 hari sekali kalau rajin. Kalau nggak rajin ya seminggu sekali lah paling nggak. Dan krimbat di salon menurut aku mahal banget, lebih baik kayak krimbat sendiri aja. Kayak naruh di bawah ini tuh penting karena di sini yang biasanya kering rambut itu. Dan percaya deh sama aku, tiap kali krimbat itu hasilnya tuh lembut, gampang diatur, terus jadi lebih sehat di rambutnya kalau dilaksanakan teratur. Nah, ini aku udah selesai mandi. Kelihatan ya muka aku lebih matte ya habis mandi. Terus biasanya kalau habis keramas itu aku tunggu agak kering sedikit, jadi aku bungkus pakai handuk dulu. Terus aku kasih tonik. Aku sekarang lagi pakai toniknya natural yang dari Watson ini. Kenapa aku pakai ini? Awalnya tuh aku pakai NR. Ini sambil aku pakai ya. Cara pakainya tuh aku bagi jadi 4 bagian gitu rambutku, terus aku kayak semprot 2 kali gitu. Sambil aku kayak pijit-pijitin gitu. Nah, kenapa aku pakai ini? Itu karena pacar aku dia cuma bisa pakai sampo yang dari Watsons yang argan, yang varian natural ini. Dia cuma bisa pakai itu, dan kalau misalnya dia pakai varian yang lain, dia pakai merek lain, itu kepalanya ketombean. Jadi aku kayak penasaran sebagus apa sih si natural ini. Akhirnya aku beli deh, dan ternyata emang bagus. Jadi semenjak aku pakai ini, itu rambutku jadi lebih lembut. Meskipun aku nggak krimbat, meskipun aku cuman sampoan, itu rambutku lebih lembut. Dan wanginya tuh kayak aloe, teksturnya tuh encer banget dan gak bikin kepala minyakan. Wah, pokoknya guys, jadi ini rambut aku udah kering. Setelah aku diemin antara 1 jam atau 1,5 jam gitu, aku lupa. Aku memang jarang pakai hair dryer, jadi aku biarin kering secara alami kayak gini. Nah, lanjut ke produk lain yang aku pakai. Aku pakai hair mist juga karena kadang bau sampo. Ini karena aku krimbat jadi masih wangi banget. Biasanya kalau misalnya cuma pakai sampo, itu bau samponya itu dalam beberapa jam tuh udah hilang. Jadi kadang aku suka suntuk nyium bau rambutku kok nggak ada baunya gitu. Jadi aku biasanya nyemprotin pakai hair mist. Ini aku pindahin ke botol refillan gitu yang semprotan. Isinya tuh ini Cousins Baby. Jadi ini tuh hair lotionnya anak bayi. Aku suka banget sama bau serai. Terus biasanya aku cuma dan rambut langsung wangi. Dan ini tuh nggak bikin lepek, bener-bener nggak bikin minyakan ya. Aku juga kadang kalau misalnya aku lagi pengen, aku taruh di kulit kepala juga sih. Nah, sebelum aku nyatok biasanya tuh aku pakai hair oil. Nah, hair oilnya ini aku pakai dari L'Oreal yang Extraordinary Oil. Ini tuh konsistensinya kental, dan hati-hati karena kalau kebanyakan tuh bisa terlalu berminyak rambut kalian. Dan ini jangan dipakai di kulit kepala ya. Ini dipakai cuma dari batang sampai ke bawah aja. Ini tuh aku pakai biasanya sebelum nyatok sih. Aku tuh sudah pakai dari dulu dan ini tuh ngaruh banget sama rambut aku. Jadi dulu tuh rambut aku ngembang banget, tapi setelah pakai ini tuh rutin jadi lebih bisa diatur, nggak seberapa ngembang, dan hasil catokan pun jadi bagus kalau pakai. Nah, ini rambut aku setelah di styling. Bentar, aku kayaknya harus berdiri biar kelihatan ya. Jadi ini aku nyatok lurus, terus pas di bawahnya aku masukin ke dalam kayak gitu. Kalau misalnya aku krimbat, nyatoknya lebih gampang. Dia lebih gimana ya? Kalau misalnya kita curly, dia lebih ngikut gitu. Dibandingkan aku cuman pakai shampoo aja. Dan kalau misalnya aku pakai produk kayak
hair oilnya L'Oreal ini catokannya tuh lebih tahan lama, terus lebih jadi dibandingkan aku nggak pakai apa-apa. Nah sekarang aku punya dua produk. Yang pertama itu hairspraynya ini dari Barbara. Ini udah biasa banget gak sih kalian lihat, tapi ini aku suka banget karena dia itu tuh nggak terlalu keras, tapi dia tuh bisa nahan kerliannya. Jadi biasanya aku habis nyatok aku kasih sedikit aja, terus aku kayak dorong-dorong ke atas kayak gini. Ini percaya nggak percaya, di aku bisa sampai 2 hari gak akan lurus kalau misalnya aku pakai si Barbara ini. Dan aku suka wanginya, terus dia juga nggak bikin rusak rambut gitu loh, nggak yang, coba kalian lihat deh, meskipun udah ngeset dia masih halus, nggak yang kaku kayak batu gitu. Jadi aku suka. Aku tuh punya ini tuh sebenarnya aku beli dari temen aku karena dia pakai ini waktu itu, dia di luar negeri deh kayaknya. Ini tuh coconut and almond oil hair shine. Jadi dia itu kayak balm gitu, kayak gini. Terus nanti kita ambil, pas kita ambil tuh jadi kayak berminyak gitu. Ini aku pakai dikit aja. Biasanya kalau aku nyatok curly itu tuh terlalu besar curliannya. Aku mau jadi lebih kecil dan lebih teratur gitu loh, jadi lebih natural gitu, biar nggak ada yang jingkrak-jingkrak gitu. Nah kalian bisa lihat ya bedanya. Kalau misalnya aku pakai si hair oil ini, dia lebih mengkilat, lebih kelihatan hitam, lebih sehat, dan ini wanginya enak banget kayak vanilla, coconut kayak gitu. Cuman kalau misalkan kalian pakainya kebanyakan, itu bakalan bikin rambutnya tambah lepek. Ngomong-ngomong lepek, aku kalau misalkan dulu nih, zaman dulu banget, kalau dulu kan belum pandemi, jadi kalau misalnya keramas itu paling 2 hari sekali lah, jadi nyatoknya tuh 2 hari sekali. Nah hari kedua itu biasanya tuh siniku udah mulai berminyak. Nah aku punya produknya. Ini ada dry shampoo dari Batiste. Ini tuh dry shampoo. Jadi kalau misalkan kalian lepek, tinggal disemprot aja di beberapa bagian di rambut kalian. Kita tinggal kayak pijat-pijat dikit. Dia ngasih volume juga sih. Ini sebenarnya rambutku nggak lepek, cuman mau nyontohin ke kalian aja. Kayak gitu. Terus tinggal ditata lagi. Dan jadinya kayak habis keramas. Oke guys, jadi itu semua tadi produk-produknya udah aku sebutin dari pagi, dari aku bangun tidur sampai sekarang aku udah selesai styling rambut. Ini hasil akhirnya. Aku berdiri biar kalian kelihatan. Mungkin kalian mau lihat belakangnya ya. Ya kayak gini. Thank you udah ngikutin dari awal sampai akhir video ini. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa pencet tombol like. Kalau misalkan kalian mau lihat video-video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe. Dan kalau misalnya kalian punya produk-produk andalan buat rambut kalian, kalau misalkan kalian ada request mungkin video selanjutnya mau tentang apa, bisa bilang di kolom komen. Nanti untuk rincian produknya dan perkiraan harganya bakalan aku tulisin di description box. Jadi terima kasih. Semoga kalian suka sama videonya dan semoga membantu.